Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Syarif Official Channel. Biasa channel ini ngebahas tentang tragedi-tragedi viral yang saat ini sedang terjadi. Jadi gue berusaha buat mengilas balik atau enggak gue menceritakan ulang. Jadi hari ini dapat kabar mengejutkan bahwa ada peramal kondang, peramal kejawen, Mbak Yu. Pasti kalian tahu Mbak Yu yang suka meramal dengan ramalan-ramalan yang ya nggak sedikit banyaknya banyak netizen juga yang mempertanyakan apakah betul dan tidaknya ramalan tersebut. Saya pun tidak tahu. Beliau dikabarkan meninggal hari ini di Rumah Sakit Premier Bintaro akibat lagi-lagi COVID-19. Saya menghimbau nih kepada teman-teman semua di sana untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa hand sanitizer. Seenggaknya kita udah ikhtiar, urusan kita sembuh, urusan kita nanti terkena virus atau tidak itu udah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak bisa buat menentang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Mbak Yu ini merupakan seorang peramal yang dia menyatakan dirinya sebagai peramal kejawen. Beliau meninggal hari ini di Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, seperti kita tahu bahwa peramal Mbak Yu ini sering banget melakukan ramalan-ramalan yang menurut saya ya walaupun terjadi, kalau menurut saya pribadi yang terjadi kejadian itu murni karena takdir dan qadarullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena peramal. Sesungguhnya manusia itu tidak pernah tahu hal-hal gaib, hal-hal yang akan terjadi setelahnya. Jadi sebagai manusia bahkan Allah pun tidak pernah membuka tabir gaib untuk diberitahukan kepada manusia. Jadi bahkan Mbak Yu ini dulu pernah juga meramalkan seorang aktris kondang yang nanti akan meninggal. Terus beliau juga menyatakan bahwa meramalkan pesawat SJ182 Sriwijaya sebelum akan jatuh. Beliau juga pernah meramalkan bahwa dia juga pernah meramalkan dirinya akan meninggal. Mungkin nanti saya kasih ada sedikit capturean, saya nggak ambil dari videonya karena nanti takut terkena copyright. Jadi bahkan saya juga barusan melihat review dari YouTuber dari Aceh bahwa dia pun meramal bahwa Mbak Yu ini meninggal tahun 2021. Ya emang ini tahun 2021 beliau meninggal, cuman ya balik lagi bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya manusia yang bernyawa pasti akan meninggal. Dan urusan hidup mati manusia, jodoh, maut, rezeki, dan semuanya penyakit itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Sesungguhnya manusia itu tidak tahu menahu dan tidak akan dikasih tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita nggak tahu nih, kita keluar rumah dari sono kapan kita akan meninggal, atau kapan kita akan jatuh, kapan kita akan gimana pun. Sesungguhnya manusia nggak ada yang tahu. Semua ini murni qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kalian menyangkut pautkan antara kejadian A atau kejadian B dengan ramalan. Nanti takutnya ditimbulkannya syirik, karena kalian tahu juga dan syirik adalah merupakan dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjalanan kehidupan selanjutnya dimudahkan oleh Allah dan mampu menjawab 6 pertanyaan yang sangat sulit yang nanti akan diberikan oleh malaikat mungkar dan nakir. Sebagai iktibar kita, ya kita nggak tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan kapan kita akan dicabut nyawanya oleh Allah. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, ya kita sebagai manusia ya hanya ikhtiar dalam hal
kita harus sedia masker, ini adalah ikhtiar. Terus sanitizer, vaksin itu adalah ikhtiar. Entah di sana ada yang membicarakan bahwa halal atau haramnya vaksin, itu kita balik lagi ke ulama yang tahu dalam urusan vaksin. Jadi kalian nanti sama-sama mendoakan beliau, semoga dilapangkan kuburnya, diberi penerangan di alam kuburnya, dan semoga kita semua selamat dunia dan akhirat, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Balik lagi ungkapan dari gue atau pesan dari gue, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti akan meninggal. Mau semut, mau kuman, mau bakteri, pasti akan meninggal, apalagi kita sebagai manusia biasa. Jadi akan tetapi kita tetap ikhtiar, kita ikhtiar hidup di dunia ini, kita tetap ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiar beribadah, ikhtiar bekerja. Di masa pandemi seperti ini ya kita diwajibkan ikhtiar menjaga diri. Dulu zaman Rasulullah SAW juga pernah ada wabah seperti ini, namanya wabah taun. Rasulullah SAW pernah menganjurkan jangan pernah keluar dari tempat wabah tersebut, dan jangan pernah yang dari luar datang ke tempat wabah tersebut. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita bukan nabi, bukan siapa-siapa, ya kita nggak tahu kejadian apa yang bakal menimpa kita nanti ke depan. Sebaiknya ya perbanyaklah ibadah, perbanyaklah ibadah. Dan semoga Allah selamatkan kita di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari segala macam penyakit dan dihindarkan virus yang namanya corona ini, merupakan makhluk Allah yang sangat kecil ini masuk ke dalam tubuh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan dan tetap pakai masker, gunakan hand sanitizer. Jangan lupa ikut program pemerintah vaksin. Itu merupakan suatu ikhtiar kita akan kesehatan kita sebagai manusia. Dadah.